Belum usai kisru ijazah Jokowi, kini Wapres Gibran Raka Buming Raka digugat warga. Gugatan diajukan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Jumat 29 Agustus 2025. Wapres Gibran digugat oleh warga sipil bernama Subhan Palal. Selain Wapres Gibran, Subhan juga menggugat Komisi Pemilihan Umum. Keduanya digugat uang ganti rugi sebesar 125 triliun. Untuk penggugat, ini HM Subhan, seorang advokat di Jakarta Barat. Nah, untuk tergugatnya itu, tergugat 1 Gibran Raka Buming Raka dan tergugat 2 Komisi Pemilihan Umum. Terkait kasusnya Pak, gugatannya apa Pak? Jadi gugatannya itu berkaitan dengan perbuatan melawan hukum terkait pencalonan dan penetapan Gibran sebagai wakil presiden. Setelah menerima dan mempelajari gugatan, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pun langsung menjadwalkan sidang perdana kasus perdata pada Senin 8 September nanti. Nama Kompol Kosmas Kajugae belakangan menjadi sorotan usai menabrak pengemudi ojek online Afan Kurniawan hingga tewas. Kompol Kosmas merupakan perwira menengah di Korps Brimob Polri. Sebelum mendapat sanksi diberhentikan tidak dengan hormat, dirinya menjabat sebagai Komandan Batalion C Resimen 4 Pasukan Pelopor Korps Brimob Polda Metro Jaya. Dalam karirnya, Kompol Kosmas pernah bertugas di berbagai posisi strategis, termasuk di Satuan Gegana dan Satuan Latihan Brimob Polri. Ia pernah bertugas sebagai PS Wadan dan Denbang, Satuan Bantuan Teknis Pasukan Gegana Korps Brimob Polri. Kompol Kosmas Kajugae juga pernah menjabat sebagai PSK Kortas Satuan Latihan Korps Brimob Polri. Lalu, ia juga pernah menjabat sebagai Wakil Kepala Subden 1 Dende Korps Brimob Polri. Kompol Kosmas merupakan terduga dengan kategori pelanggaran berat. Ketua Majelis Sidang KKEP menyatakan pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH sebagai anggota Polri. Pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH sebagai anggota Polri. Komandan Batalion Resimen 4 Korps Brimob Kompol Kosmas Kajugae mengatakan dirinya tidak memiliki niat untuk menabrak pengemudi ojek online Afan Kurniawan. Ia menyatakan peristiwa tersebut di luar dugaannya. Sungguh demi Tuhan, bukan ada niat untuk membuat orang celaka, tetapi sebaliknya. Namun peristiwa itu sudah terjadi. Pada kesempatan ini, saya juga mau menyampaikan duka cita yang mendalam kepada korban Afan Kurniawan serta keluarga besar. Sungguh-sungguh di luar dugaan. Dari hasil pemeriksaan, Divpropam Polri mengklasifikasikan pelanggaran menjadi 2 kategori, yakni pelanggaran berat dan pelanggaran sedang. 2 personel Kompol Kosmas Kajugae dan Bribka Rohmat melakukan pelanggaran berat karena berperan langsung sebagai pengemudi dan pendamping di kursi depan kendaraan taktis. Saya, Nasaruddin Umar, Menteri Agama Republik Indonesia, menyadari bahwa potongan pernyataan saya tentang guru menimbulkan tafsir yang kurang tepat dan melukai perasaan sebagian guru. Untuk itu saya sekali lagi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tidak ada niat sedikit pun bagi saya untuk merendahkan profesi guru. Guru tetap manusia yang membutuhkan kesejahteraan yang layak. Ya, pemerintah melalui Kementerian Agama yang saya pimpin sekarang ini terus berkomitmen untuk memperjuangkan hal tersebut dengan berbagai langkah. Inilah permintaan maaf Menteri Agama Nasaruddin Umar usai potongan pernyataannya viral di media sosial. Dalam pernyataan sebelumnya, Nasaruddin mengaitkan guru dengan pedagang. Menak menyebut profesi guru mencerdaskan orang dan bukan sekedar mencari uang. Pernyataan ini disampaikan Menak dalam pembukaan program pendidikan profesi guru batch 3 Kemenak di Jakarta.
Banggalah menjadi seorang guru, teman-teman sekalian. Jangan minder. Ya. Menjadi seorang guru itu mulia sekali. Ya. Halalan thayyibah. Ya. Rezekinya itu. Insya Allah. Maka itu jangan ikut-ikutan terhadap para pedagang. Emang tujuannya mencari uang. Sedangkan guru itu tujuannya mulia. Bagaimana memintarkan anak orang. Ya. Itu tujuannya, bukan cari uang. Kalau mau cari uang jangan jadi guru, jadi pedagang lah. Saat ini pemerintah terus berusaha meningkatkan kesejahteraan dan kualitas guru. Salah satunya dengan menaikkan tunjangan profesi untuk 227.147 guru non-PNS. Jika sebelumnya mereka memperoleh 1,5 juta rupiah per bulan, kini bertambah 500.000 menjadi 2 juta per bulan. Buntut bang, bendera tuh nah. Udah buang aja tongkat tuh, Izin Mang, yang ditemukan ini pecahan buntut Mang. Jam 14.25 sudah ditemukan buntut helikopter. Koordinatnya Bre? Belum. Masih Proses. koordinat proses katanya. Bentar. 11.25 untuk buntut helikopter telah ditemukan. Mengatur tim untuk mencari serpihan lain, Kandi. Jatuhnya helikopter sudah ketemu. Tetapi soal siapapun yang datang, semuanya oke untuk datang. Kami juga warga, kami juga rakyat, kami juga pihak untuk datang. Kan ini pintu DPR, seperti kata ketua, kan terbuka untuk semua. Ini bukan soal siapa dan kapan mau datang. Saatnya rakyat datang ke pintu DPR dan menyampaikan aspirasi. Saya tidak keberatan. Jutaan rakyat di kolom komentar dan Instagram Story. Juga dari siaran pers Pusat Studi Hukum dan Kebijakan, dari pernyataan sikap Center for Environmental Law dan Climate Justice Universitas Indonesia yang merasa resah karena tidak ada respon yang sesuai dari pemerintah dan aparat yang tidak terarah, melewatkan substansi dan cenderung represif sejak demonstrasi pada tanggal 28 Agustus tahun ini. Sehingga kami melihat perlunya sebuah daftar tuntutan bersama. Secara kronologi, sejak awal kami telah mengkomunikasikan tuntutan ini ke DPR lewat. Kami akan menyerahkan secara administratif. Kami taat Bapak, kami mau ke samping untuk ke bagian persuratan untuk dimasukkan secara formal dan kemudian bisa ada tanda terima. Sepakat sudah untuk menghilangkan tunjangan yang sesuai tuntutan. Yang pertama, yang kedua kita membuka diri, memasukkan aspirasi kita akan laksanakan. Ketiga juga